Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu kembali di channel Pak Maisan, Madfish Solution. Dan bagi yang pertama kali menonton video kami, jangan lupa untuk like, subscribe, and share, karena akan sangat membantu kami untuk melanjutkan usaha pembuatan video-video pembahasan ini. Dalam pembahasan matematika dan fisika di sini, kita coba menyederhanakan masalah, dan ingat, angka itu hanyalah permainan, jadi jangan mau dipermainkan oleh angka. Oke guys. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Hooke dan elastisitas. Sebelumnya di sini kita akan bahas elastisitas dulu. Adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar atau eksternal atau gaya deformasi yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Kita bahas bendanya seperti ini ya, benda elastis dengan luas penampang A diberi gaya mengalami pertambahan panjang. Yang pertama adalah tentang tegangan nih. Tegangan adalah hasil bagi antara gaya F yang dialami kawat atau bahan elastis dengan luas penampangnya A. Jadi kalau tegangan ini dapat kita tuliskan dengan lambang TO, dimana TO sama dengan F per A. A-nya jika dia berbentuk lingkaran adalah PR kuadrat, jika dia berbentuk pita adalah tebal kali lebar. Selanjutnya kita akan bahas adalah tentang regangan. Regangan dengan lambang epsilon. Regangan adalah hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awalnya atau L. Ya, berarti bisa dirumuskan di sini epsilon atau regangan sama dengan delta L per L, di mana epsilon adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang, dan L adalah panjang mula-mula. Selanjutnya, modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan elastis. Modulus elastisitas ini kadang-kadang dikenal juga dengan modulus Young. Ya, modulus elastisitas diberi lambang E. E di sini adalah tegangan dibagi tegangan, sehingga bisa dirumuskan juga E ini adalah sama dengan F per A dikali L per delta L. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Hooke. Jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan tersebut. Dirumuskan sebagai F sama dengan K kali delta X. Ini K-nya dapat dinyatakan sebagai F per delta X, atau K-nya juga boleh dinyatakan sebagai E kali A per L. Selanjutnya kita bahas adalah tentang susunan pegas, yaitu susunan seri pegas. Ini untuk menggantikan nilai konstantanya menggunakan rumus 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Sedangkan untuk susunan paralel menggunakan rumusan K paralel
sama dengan K1 tambah K2. Untuk soal nomor 1, di sini kita perhatikan kedua ujung sebuah pegas yang memiliki tetapan pegas 50 Newton per meter ditarik masing-masing dengan gaya sebesar 10 Newton yang saling berlawanan. Pertambahan panjang pegas tersebut adalah, berarti di sini kita cukup menggunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X. Berarti yang dicari adalah delta X-nya. Berarti delta X itu adalah F per K sama dengan delta X. Yang perlu kita ingat di sini, gayanya adalah pada kedua ujung, sehingga delta X-nya sama dengan 2 kali 10 dibagi 50, karena 50 adalah tetapan pegasnya. Dapat kita nyatakan di sini delta X-nya, kalau kita buang nih nolnya ya, berarti 2/5 meter. Hanya pilihannya dalam desimal, maka kita rubah ini ke dalam desimal menjadi 0,4 meter. Untuk soal nomor 2, perhatikan di sini. Dua kawat yang sejenis ditarik oleh dua buah gaya yang berbeda. Dua kawat yang sejenis berarti modulus elastisitasnya sama. E1 sama dengan E2. Sehingga regangan kawat pertama 1% dan regangan kawat kedua adalah 3%. Jika diameter kawat pertama setengah kali diameter kawat kedua, maka rasio antara gaya yang bekerja pada kawat pertama dan gaya yang bekerja pada kawat kedua adalah, sini perhatikan, ini bisa kita rumuskan sebagai tegangan 1 dibagi regangan 1 sama dengan tegangan 2 dibagi regangan 2. Selanjutnya tegangan 1 adalah F1 dibagi A1 per regangan satunya adalah 1%. Sama dengan tegangan 2-nya berarti F2 dibagi A2 per 3%. Sekarang kita perhatikan dulu A-nya. A-nya berbentuk lingkaran nampangnya, berarti pakai rumus Pi D kuadrat per 4. Sehingga karena diameter kawat pertama adalah setengah dari diameter kawat kedua, sehingga luas A1 ini akan menjadi 1/4 dari luas A2, karena setengah kuadrat jadi 1/4. Bisa dinyatakan juga 4A1 sama dengan A2. Selanjutnya yang ditanya adalah F1 banding F2. Ini berarti 1%-nya kita tinggal 1/3, karena 1% dibagi 3% kan hilang persennya, jadi 1/3 dikali A1, karena A1 ini di bawah naik ke atas, dibagi A2, sehingga ini bisa diteruskan jadi 1/3 kali A1 dibagi 4A1. Ini sebagai perbandingan F1 banding F2, sehingga F1 banding F2 sama dengan 1/3 kali 1/4 atau 1/12. Seutas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Jika salah satu ujung pita diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, pita itu bertambah panjang delta L. Pita kedua memiliki ukuran yang sama, artinya ukuran yang sama adalah panjangnya sama. Jadi panjang pita pertama sama dengan panjang pita kedua. Luas penampang pita pertama juga sama dengan luas penampang pita kedua. Oke. Selanjutnya, salah satu ujung pita kedua diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F. Berarti F-nya juga sama nih. Gayanya sama, F1 sama dengan F2. Sehingga bertambah panjang 2 kali delta L. Berarti yang berbeda hanya pertambahan panjangnya. Yang ditanya adalah rasio modulus yang pita kedua dan modulus yang pita pertama. Modulus yang sama dengan modulus elastisitas yang punya rumus E sama dengan F per A dikali L per delta L. Karena tadi L-nya sama, A-nya sama, F-nya sama, berarti hanya tergantung kepada delta L-nya. Maka di sini E dengan delta L berbanding terbalik. Jadi tinggal kita tuliskan di sini E2 banding E1
sama dengan delta L banding 2 kali delta L, ya, karena dia berbanding terbalik. Maka perbandingan modulus yangnya adalah E2 banding E1 sama dengan, berarti delta L ini kan sama dengan 1, berarti 1 banding 2. Untuk nomor 4, perhatikan, seutas pita elastis dengan tetapan elastis K memiliki panjang L dan lebar B. Pita itu dipotong memanjang sehingga terbagi menjadi 2 bagian yang sama lebarnya. Kedua bagian itu kemudian disambung pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang 2L dan lebar B/2. Tetapan elastis untuk pita sambungan ini dalam arah memanjangnya adalah, perhatikan di sini karena pitanya tetap sama, maka E1 sama dengan E2. Terus karena dia berbentuk pita, maka luasannya adalah tebal dikali lebar. Berarti karena pitanya tidak dirubah, tebalnya tetap sama, hanya lebarnya yang berbeda. Sehingga kalau kita gunakan rumus K adalah E kali A per L. Berarti yang E-nya nggak usah kita pertimbangkan, A-nya tinggal kita pertimbangkan adalah lebarnya. Sehingga kalau kita bandingkan kondisi yang kedua dengan kondisi yang pertama, itu K sama dengan A-nya, berarti kita tinggal ambil lebarnya saja. Berarti B/2 dibagi dengan L. Oh maaf, 2L di sini dibagi dengan B/L. Sehingga kalau kita sederhanakan di sini, B dibagi B itu 1, L dibagi L itu 1. Sehingga K2 banding K itu adalah setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2 itu sama dengan 1/4. Berarti K2-nya sama dengan 1/4 K. Untuk soal nomor 5, 3 buah pegas identik disusun seperti pada gambar. Diberikan beban sebesar 200 gram, mengalami pertambahan panjang 21 mm, tentukan nilai tetapan pegas untuk setiap pegasnya. Gravitasinya sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Kita perhatikan di sini yang ditanya adalah K-nya. Maka kita gunakan dulu rumus untuk susunan paralel. K paralel adalah K ditambah K. Jadi sama dengan 2K. Selanjutnya diserikan. 1/K seri sama dengan 1/2K ditambah 1/K. Penyebutnya disamakan, jadinya 1/K seri sama dengan 1/2K ditambah 2/2K. Sehingga jadinya adalah 3/2K. Sehingga K serinya di sini adalah tinggal dibalik adanya, berarti 2K/3. Selanjutnya kita gunakan hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X. F-nya adalah massa kali gravitasi. K-nya 2/3K dikali delta X. Sehingga ini bisa kita rubah, 3-nya naik ke atas, jadi 3 kali massa kali gravitasi dibagi dengan 2 kali delta X. Ini sama dengan K. Ya, dapat kita perhitungkan K-nya sama dengan 3 kali massanya 200 gram, berarti 0,2 dikali gravitasinya 9,8 dibagi dengan 2 kali pertambahan panjangnya 21 mm, berarti 0,021 meter. Maka di sini bisa kita terjemahkan lagi K-nya untuk mempermudah perhitungan. 3 kali 2 kali 98 kali 10⁻⁻², karena ada 2 angka di belakang koma. Dibagi dengan 2 kali 21-nya kita pecah jadi 3 kali 7
dikali ada 3 angka di belakang koma berarti 10 pangkat min 3. Maka di sini bisa kita dapatkan nilai K-nya adalah, oke, kita bawa ke atas sedikit. Di sini nilai K-nya sama dengan 3 bagi 3 1, 2 bagi 2 1, 98 bagi 7 itu adalah 14. Nah, 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 3 berarti sama dengan dinaikkan 1 10-nya. Berarti jadi 140 Newton per meter. Demikianlah video pembahasannya. Semoga berguna buat adik-adik. Dan ditunggu like, subscribe, share, dan komennya untuk mendukung kami membuat video